Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam Teduh Singkat with SS. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah melewati hari-hari ini dengan lancar Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya pada malam hari ini kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini yang kami dengar bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkannya saja, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukakan pintu dan hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu ini. Berkatilah hamba, berikanlah kebijaksanaan agar hamba bisa membawakan sesuai dengan keinginan-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkatilah kami semua hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan singkat pada malam hari ini saya bawakan dengan tema kegelapan dan tempat perlindungan yang terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, tetapi aku suka dengan dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Seringkali pada saat semua yang kita rancangkan, semua yang kita ingini berjalan dengan lancar, kita mudah untuk datang kepada Tuhan, kita mudah untuk memuji Tuhan, kita mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi justru dalam masa-masa ada di mana titik kita terendah, ada masa di mana-mana kita merasakan kegelapan, ada masa di mana-mana kita merasakan kesusahan, kita selalu beranggapan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan meninggalkan kita. Pada faktanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat. Pada masa kesukaran, baiklah kita tetap memandang kepada Allah, melihat Dia ada di sana bersama-sama dengan kita untuk mendidik kita dan menjadikan kita seseorang yang lebih kuat dalam hal percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Mendekat kepada Allah dan memikirkan serta merasakan janji-janjinya sebagai satu-satunya kesukaan diri bagi kita. Menikmati kemuliaan Allah merupakan cara satu-satunya untuk hidup dalam kegelapan. Jika kita merasakan hidup kita sedang berada di titik terendah, sedang merasa kesusahan, sedang merasa terasa gelap, maka satu-satunya yang membuat kita menjadi terang kembali adalah menikmati kemuliaan Allah, di mana segala sesuatu yang benar di dalam perlindungannya hanya berasal dari Allah. Tuh Alkitab memberikan kepada kita pengharapan. Banyak sekali di ayat-ayat Alkitab yang membicarakan tentang pengharapan. Di dalamnya tentu kita mendapatkan suatu pembelajaran, menemukan janji-janji Tuhan yang sejati, Tuhan yang maha pengasih. Ia berbelaskan kepada kita. Dia berbelas karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia menjadi tempat di mana kita dapat berlindung kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita dapat berlindung. Karena mungkin saat ini kalau dibilang secara duniawi kita masih punya orang tua, kita punya pasangan, segala macam yang bisa menjadi tempat perlindungan kita. Tetapi hal itu hanya sementara. Hanya Tuhan yang sejati yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan bahkan rela untuk disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk melindungi kita. Ketika kita diselamatkan, diberikan kehidupan baru, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita kini memiliki keinginan yang baru, yaitu semakin hari semakin ingin serupa dengan Tuhan. Hati kita diubahkan dan dibentuk untuk selalu memiliki kerinduan melayani, kerinduan untuk
serupa dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kasih karunia menyelamatkan dan menjadikan kita milik Tuhan. Kita dibentuk untuk melayani Tuhan dan mengabarkan namanya di seluruh dunia. Ini yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, yaitu menikmati kasih Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan kepada dunia, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk mengenal Dia dan bertumbuh di dalam Dia, hidup dalam penyerahan yang sejati hanya kepada Tuhan saja. Kita dapat bersukacita dalam kegelapan, kesukaran, kelelahan, dan kehidupan yang terkadang menekan hanya ketika Tuhan lebih penting dari diri kita, hanya ketika kita menikmati kehadirannya dalam hidup kita setiap segi kehidupan, dari pagi hingga malam dan sebaliknya, dari semua aspek kehidupan kita menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita merasakan kehadirannya, kasih karunia-Nya, karena kesukaran sejati adalah dekat dengan Allah, dan kesukaran sejati yang mengerikan akibat dari diri kita sendiri adalah orang berdosa. Maka kita menemukan jiwa kita yang hidup dan aman di dalam tangan Kristus, dan karena inilah kekuatan, pengharapan, sukacita yang semua berpusat kepada Tuhan benar-benar terpancar dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ketika kita adalah orang-orang yang percaya, yang telah penuh dan puas karena kasih karunia Tuhan. Itu saja yang dapat saya bagikan dalam renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi pelita bagi kehidupan kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah ini Bapa. Puji dan syukur kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami bagikan kepada sesama kami kabarkan kepada seluruh dunia, agar menjadi kesukaan bagi diri-Mu saja Bapa. Berikanlah hati kami, hati yang melayani kepadamu. Berikan hati kami pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami. Jaga lindungilah kami Bapa dimanapun kami berada. Keluarga kami yang jauh di sana, dimanapun mereka berada, jaga lindungilah mereka Bapa dimanapun mereka berada. Berkatin juga bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia seperti sedia kala, agar kami bisa hidup dengan normal kembali Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Berkatin juga gereja kami GBDI Soka Lembah Hijau Bapa. Berkatilah Bapak Gembala beserta keluarganya. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kebijaksanaan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Engkau turut campur tangan Bapa. Berkati juga gereja kami, biarlah rancangan pembangunan apapun itu Engkau turut campur tangan dan menjadi seperti yang Kau ingini Bapa. Berkatilah kehidupan kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.